Halo semuanya, selamat datang di channel Mahasiswa Milenial. Nah, di video ini aku mau sharing ke kalian gimana cara untuk membuat motivation letter untuk apply beasiswa, terutama untuk beasiswa Bank Indonesia karena aku merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia di tahun 2021. Nah, sebelum itu aku mohon untuk subscribe channel Mahasiswa Milenial dan jangan lupa untuk bunyiin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya di sini aku udah pernah sharing gimana pengalaman aku ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia di tahun 2021, mulai dari seleksi administrasinya dan juga tahapan wawancaranya sampai pertanyaan-pertanyaan wawancara yang ditanyakan ke aku dan juga pertanyaan ke Bank Sentralan. Kalian bisa klik videonya di atas dan juga di link deskripsi. Dan di sini untuk kalian yang belum tahu, pada tahapan administrasi seleksi beasiswa Bank Indonesia nanti, kalian akan diminta untuk membuat resume personal yang udah pernah aku bahas juga. Kalian bisa klik link di atas dan juga nanti aku isi di deskripsi. Dan juga yang kedua, membuat motivation letter yang akan aku bahas hari ini. Oke, jadi di video ini aku akan membahas motivation letter yang dibagi menjadi dua topik utama, yaitu yang pertama, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam membuat motivation letter, dan yang kedua, topik apa saja yang kita bisa tuliskan di dalam motivation nantinya. Oke, jadi yang pertama di sini aku akan membahas hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat motivation letter. Nah, jadi yang pertama, kalian harus memperhatikan dulu ketentuan dari motivation letter yang diinginkan oleh penyeleksi beasiswanya. Jadi di tahun lalu waktu aku ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia sebenarnya nggak ada ketentuan khusus untuk motivation letternya. Jadi pada saat aku ikut seleksi itu hanya diminta untuk membuat motivation letter. Dan di sini dalam membuat motivation letter ada dua hal terpenting teman-teman. Yang pertama yaitu alasan kalian ikut seleksi beasiswa, dan yang kedua adalah alasan kenapa kalian itu pantas untuk menerima beasiswa itu. Nah, di sini karena waktu itu aku nggak ada ketentuan khusus, dan mungkin bagi teman-teman yang juga nggak ada ketentuan khusus, di sini kalian bisa membuat motivation letter maksimal dalam satu halaman teman-teman, supaya nanti apa yang kalian tuliskan itu bisa to the point dan nggak terlalu menyimpang dari arah pikiran kalian. Dan di sini juga bisa membuat penyeleksi itu membacanya dengan lebih baik teman-teman. Nah, di dalam motivation letter, kalian bisa mengisi identitas, pengalaman, organisasi, prestasi, dan lainnya, tapi hanya yang sangat relevan dengan apa kriteria dari penyeleksi beasiswa atau yang paling bisa menunjukkan diri kalian yang terbaik teman-teman. Karena untuk identitas, prestasi, organisasi, maupun pengalaman, itu tempatnya sudah di resume personal yang sudah pernah aku buat di video sebelumnya. Nah, selain itu, dalam motivation letter, kalian juga harus membuat alasan yang memang sebenarnya dan sejujur-jujurnya, karena alasan ini juga nanti akan ditanya sampai akhir teman-teman. Jadi, sampai pada di tahapan wawancara. Dan dalam kalian membuat alasan, kalian harus membuat alasan yang realistis atau masuk akal, dan juga kalian harus bisa membuat alasan yang mengungkapkan bahwa beasiswa yang nantinya kalian terima akan kalian manfaatkan dengan baik. Oke teman-teman, jadi menurut aku hal-hal itulah yang penting untuk diperhatikan dalam membuat motivation letter. Dan selanjutnya aku akan membahas topik-topik apa saja yang bisa kita tulis di dalam motivation letter. Nah, jadi di sini karena dalam membuat motivation letter itu tidak ada ketentuan tentang apa yang harus kalian tuliskan di dalam motivation letter, kalian bisa menuliskan 4 topik ini dalam motivation letter kalian. Jadi di topik pertama kalian bisa menuliskan bagian pembukaan yang berisi tentang biografi kalian atau gambaran umum kalian. Di sini kalian bisa isi identitas kalian tapi hanya secara singkat saja. Misalkan, saya Putri Dewi merupakan mahasiswa jurusan akuntansi semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas ABC. Nah, gambaran umum selanjutnya tentang diri kalian, kalian bisa sesuaikan dengan keadaan kalian yang sesungguhnya. Misalkan dalam kasus pertama kalian berasal dari keluarga prasejahtera, karena beasiswa Bank Indonesia ini menurut ketentuan juga bisa untuk keluarga yang prasejahtera dan biasanya diutamakan untuk keluarga yang prasejahtera. Nah, di sini jika kalian berasal dari keluarga prasejahtera, kalian bisa menceritakan sedikit latar belakang tentang keluarga kalian.
Misalkan kalian menceritakan bahwa kalian lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Kemudian kalian juga bisa menceritakan tentang kedua orang tua kalian, apa pekerjaannya, bagaimana pendapatannya kini. Kemudian juga bisa kalian ceritakan berapa besar tanggungan dari keluarga kalian, apakah ada saudara yang masih menempuh pendidikan, dan juga ceritakan bahwa kalian sedang membutuhkan biaya untuk kuliah. Nah, jika kalian berasal dari keluarga yang bukan prasejahtera, di sini kalian bisa menceritakan gambaran umum tentang kegiatan yang sedang kalian lakukan, di mana yang kegiatan itu bisa menggambarkan diri kalian. Kalian bisa menceritakan kegiatan yang positif atau yang memberikan manfaat, baik itu untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kalian. Misalkan seperti ini, sebagai mahasiswa akuntansi, di sini saya memiliki tekad untuk membantu masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk pencatatan laporan keuangan usahanya melalui software yang mudah untuk digunakan. Nah, melihat di lingkungan sekitar saya, banyak masyarakat pelaku UMKM yang belum mengerti tentang pencatatan laporan keuangan, maka saya memiliki tekad untuk bergabung bersama proyek dosen saya dari jurusan akuntansi Universitas ABC dan ikut membantu melatih masyarakat yang belum mengerti tentang pencatatan keuangan. Dan proyek ini masih saya lakukan hingga saat ini bersama teman-teman. Jadi jika kalian bisa menjelaskan kegiatan seperti ini, itu akan menggambarkan bahwa kalian itu memang merupakan mahasiswa yang aktif, kemudian kalian bisa memberikan manfaat untuk diri kalian maupun untuk orang-orang di sekitar kalian. Jadi ini juga bisa memberikan gambaran bagaimana diri kalian yang sebenarnya dan sisi terbaik dari diri kalian. Nah, untuk topik yang kedua, di sini kalian bisa membahas terkait cita-cita kalian yang kalian hubungkan dengan prestasi, pengalaman, dan juga organisasi kalian, namun yang hanya sangat relevan dengan kriteria dari beasiswa yang sedang kalian cari atau yang paling bisa menunjukkan diri terbaik kalian. Nah, misalkan di sini kalian memiliki cita-cita untuk membuat platform edukasi bagi pelaku usaha UMKM. Nah, untuk menggapai cita-cita tersebut, saya senantiasa belajar tentang akuntansi, ekonomi daerah maupun bisnis melalui grup atau klub di kampus. Sebutkan grupnya itu. Kemudian, kalian bisa menyambungkan prestasi kalian. Misalkan dari ilmu tentang akuntansi, bisnis, dan juga ekonomi yang saya peroleh, syukurnya saya bisa mendapatkan juara 2 Business Plan Competition tingkat nasional. Nah, di sana juga kalian bisa menceritakan selain mencari hard skill di kampus, saya juga berusaha untuk mencari soft skill dengan mengikuti kegiatan kepanitiaan kampus dan bergabung dalam organisasi badan eksekutif mahasiswa sebagai apa. Nah, topik yang ketiga dalam motivation letter yang bisa kalian tuliskan yaitu alasan kenapa kalian ingin mendapatkan beasiswa Bank Indonesia atau tergabung di dalam Genbi. Dan di sini usahakan kalian itu bisa menghubungkan alasan ini dengan gambaran umum diri kalian sebelumnya. Jadi jika sebelumnya kalian memberikan gambaran umum bahwa kalian itu berasal dari keluarga prasejahtera, mungkin kalian bisa menuliskan alasan kalian ingin mendapatkan beasiswa Bank Indonesia untuk membantu meringankan beban orang tua kalian dan untuk mendapatkan biaya kuliah kalian. Nah, untuk alasan lainnya itu bisa disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Misalkan kalian ingin bergabung di Genbi karena kalian itu berharap dengan masuk Genbi kalian itu bisa memperoleh pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang lebih tentang ekonomi, dan menurut kalian itu bisa membantu kalian untuk menggapai cita-cita kalian ke depannya. Atau misalkan kalian itu pernah terinspirasi oleh seseorang yang dulunya memperoleh beasiswa Bank Indonesia juga, dan kalian itu ingin mengetahui Bank Indonesia lebih dalam dan juga ilmu-ilmu ekonomi lainnya untuk menggapai cita-cita kalian, terutama bagi kalian yang ingin bekerja di Bank Indonesia. Jadi di sini kalian bisa sesuaikan dengan alasan kalian untuk mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia yang sebenarnya.
Nah, yang terpenting di sini, alasan yang kalian jelaskan atau utarakan itu masuk akal dan juga kalian bisa menyatakan bahwa beasiswa yang nantinya kalian peroleh itu memang dimanfaatkan dengan baik, baik untuk diri kalian dan jika bisa memberikan manfaat juga untuk orang lainnya. Nah, kemudian topik yang keempat di sini kalian bisa menjelaskan tentang alasan kenapa kalian pantas untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia yang dihubungkan juga dengan apa kontribusi kalian nanti ke depannya, komitmen kalian, dan yang terakhir kalian bisa membuat statement akhir yang meyakinkan bahwa memang kalian itu pantas untuk menerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, misalkan di sini kalian menyatakan bahwa diri kalian itu berasal dari keluarga prasejahtera, jadi kalian itu pantas untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia untuk mendapatkan kesempatan belajar dengan lebih baik di kuliah sehingga dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi dan juga bisa membantu orang tua kalian untuk meringankan bebannya. Nah, di sini juga kalian bisa menyatakan bahwa kalian itu memang memiliki niat belajar yang tinggi dan juga ingin memperoleh pengalaman melalui bergabung di GNB karena kalian bisa lihat dulu di GNB itu kegiatannya apa aja dan kalian bisa hubungkan itu nanti pengalaman atau pelajaran apa sih yang sekiranya kalian bisa dapatkan. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan kontribusi kalian apa nantinya jika bergabung menjadi GNB. Jadi kalian bisa menyatakan jika saya diberikan kesempatan memperoleh beasiswa Bank Indonesia, maka saya akan berkontribusi untuk apa? Misalkan kalian ingin berkontribusi untuk kegiatan kesehatan masyarakat, untuk kegiatan peduli lingkungan atau kontribusi-kontribusi lainnya yang bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan diri kalian. Kemudian kalian juga bisa membuat statement akhir yang meyakinkan bahwa memang kalian itu pantas untuk menerima beasiswa Bank Indonesia dan di sini kalian juga bisa menunjukkan komitmen kalian bahwa apabila kalian menerima beasiswa Bank Indonesia nanti kalian akan berkomitmen untuk memberikan seluruh tenaga, pikiran, dan juga usaha kalian dengan sebaik-baiknya untuk generasi baru Indonesia yang lebih baik dan memanfaatkan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi itu dia topik-topik yang bisa kalian tuliskan di dalam motivation letter. Jadi intinya kalian bisa menyesuaikan untuk alasan apa kalian mau mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia dan juga alasan kenapa kalian itu pantas menerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi kalian bisa membuat motivation letter ini dengan sejujur-jujurnya. Aku harap video ini bisa bermanfaat dan juga dapat memberikan inspirasi untuk kalian. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, aku mohon untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe Mahasiswa Milenial. Jangan lupa untuk follow Instagram Mahasiswa Milenial 78 karena aku juga sering share informasi di sana. Sekian video dari Mahasiswa Milenial, terima kasih dan sampai jumpa.